dikurangi dengan 68,72. Kita peroleh hasil sebesar 10,28. Nah, seperti yang ditampilkan di file Word, nah kita sudah dapat melihat bahwa 10,28 itu adalah besaran perbedaan antara nilai rata-rata ujian sejarah pada kelas A dan nilai ujian rata-rata ujian pada kelas B. Oke, selanjutnya adalah kita ingin menghitung seperti rumus ini, yaitu N1 dikurang 1 kemudian dikalikan dengan S pangkat 2 1 dijumlahkan dengan N2 min 1 dikali dengan S kuadrat 2 dibagi dengan N1 plus N2 dikurang 2 dikali dengan 1 per N1 plus 1 per N2. Oke, lanjut. Jadi kita akan menghitung 25 kurang 1 dikali 7,15 dikalikan dengan variance. Oke, langsung saja. Jadi kita tinggal kurangi saja. N1 itu sebesar 25. 1 dikurangi 1. Kemudian dikali dengan 7,15. 7,15 itu adalah variansi. Kita kalikan saja. Kita enter. Ya, kita peroleh seperti itu nilainya. Kemudian kita cari lagi N2 kurang 1. N2 ini adalah ini. N2 kemudian dikurangi 1. Ditutup kurung dikali variansinya dari kelas B. Kita kalikan. Kemudian kita enter. Nah, kita peroleh hasilnya sebesar itu. Kemudian kita melihat nilai N1 plus N2 dikurang 2. N1 plus N2 dikurangi 2. Ya, nilainya sebesar 48. Kemudian nilai dari 1 per N1 plus 1 per N2 atau 1 per 25 ditambah 1 per 25. Jadi dia sama saja dengan 2 per 25. Kita langsung saja bagikan 2 per 25 itu sekitar 0,08. Oke, bisa kita lanjut. Kita sudah mendapatkan nilai perhitungan dan sudah dimasukkan di dalam sini yaitu 171,67 plus 154,84 seperti yang kita dapatkan di Excel tadi, kemudian dibagi dengan 48 dan dikalikan dengan 0,8. Sama saja 0,8 itu dengan 2 per 25. Oke, lanjut. Kita kemudian menjumlahkan antara 171 dijumlahkan dengan 124,84 ini. Kita masukkan dalam kurung dulu agar tidak agar perhitungannya jelas. Kemudian dibagi dengan 48. Ya, seperti itu. Nah, kita peroleh pembagiannya itu sebesar 6,8. Kita berikan saja koma di belakangnya atau angka kecil di belakangnya. Kita hanya mengambil 6,8 saja seperti yang ada di board. Oke. Langsung saja kita mencari nilai akar dari nilai yang baru saja kita dapatkan. SQRT akar dari 6,8025 itu sebesar 2,6082. Oke, sudah kita masukkan juga dalam Word. Kita hanya menuliskan 2,6 saja, sehingga hitungnya sudah sederhana menjadi 10,28 dibagi 2,6 dikali 2 per 25. Oke, lanjut. Nah, jadi kita akan mengalihkan antara 2,6 ini dikalikan dengan si 2
2/25 atau 0,08 sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita perolehnya sebesar 0,2087. Nah, dari hasil tersebut kemudian kita bagikan saja, kita membagi antara 10,28 dibagi dengan 0,2087. Oh maaf, 10,28 dibagi 0,2087. Atau kita bulatkan hanya 0,2 saja. Nah, diperoleh nilai sebesar 49,269. Jadi terhitungnya sebesar 49,269. Baik, seperti itu kita menghitung T hitungnya atau T statistiknya. Selanjutnya kita akan mencari nilai pembanding dari nilai T hitungnya, yaitu mencari nilai tabel. Cari nilai T tabel, kita menggunakan taraf nyata dan juga derajat kebebasan. Nah, pada taraf nyata yang kita gunakan adalah alfa 0,05. Karena kita menggunakan uji dua arah, maka 0,05-nya kita bagi 2 menjadi 0,025. Adapun derajat kebebasannya itu N-2 atau N besar min 2, yaitu sebesar 48. Maka kita peroleh ke tabelnya itu sebesar 2,01. Kita buktikan untuk perhitungannya di Excel dengan menuliskan rumus TINV, kemudian probability-nya atau alfanya sebesar 0,05. Nah, kenapa ditulis 0,05? Karena nanti nilai probability itu langsung secara otomatis dibagi 2. Nah, makanya kalau kita menggunakan alfa 0,05, kemudian ternyata dia uji dua arah, kita tetap saja menuliskan 0,05 karena secara default di Excel itu dia selalu menggunakan uji dua arah. Degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya 48, kita tinggal enter saja. Nah, kita peroleh 2,01 sesuai dengan di Excel dan di Word. Nah, adapun kriteria keputusannya adalah kita akan menolak H0 atau hipotesis awalnya. Hipotesis 0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau jika T hitung itu memiliki nilai yang lebih kecil daripada minus T tabel. Oke, saya perbesar sedikit layarnya ya, seperti itu. Nah, kita peroleh tadi nilai T hitung sebesar 49,269. Sedangkan T tabelnya hanya sebesar 2,01. Maka kita bandingkan antara T hitung dibandingkan dengan T tabel, maka T hitung otomatis lebih besar daripada T tabel. Dengan keputusannya adalah kita berhasil menolak H0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan taraf nyata 5%, kita mempunyai bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan nilai UTS sejarah antara kelas A dan juga kelas B. Jadi, antara nilai ujian tengah semester sejarah kelas A dan kelas B itu ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan taraf nyata sebesar 55%. Atau interval kepercayaannya sebesar 95%. Seperti itu. Baik, demikian hasil perhitungan independen sampel t-test yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.